Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat siang semuanya. Gimana nih kabar teman-teman? Pada sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat. Nah, sebelumnya kenalin kan sejarah angkatan 2020-2003 kelas B. Nah, dalam video kali ini aku akan membahas salah satu tokoh wanita yang sangat berperan aktif di masa kemerdekaan dan memperjuangkan hak-hak wanita di Indonesia, terutama di daerah Sumatera Barat. Tahu nggak sih siapa tokoh yang aku maksud itu? Yuk, mari kita bahas. Nah, tokoh yang akan aku bahas kali ini yaitu adalah Rasuna Said. Rasuna Said merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang sangat terkenal karena perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak perempuan. Berlahir pada tanggal 14 September tahun 1910 di daerah Meninjau, Sumatera Barat. Beliau dikenal karena akan keberaniannya serta vokal dalam melawan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Hingga pada akhirnya beliau dijadikan dan diabadikan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1974 pada masa era Orde Baru. Berikut nanti kita akan membahas latar belakang pendidikan serta nilai-nilai yang akan kita ambil sebagai peran pahlawan nasional di Indonesia. Latar belakang dan pendidikan dari Rasuna Said. Rasuna Said atau yang lebih dikenal dengan nama lengkap itu adalah Hajah Rangkaya Rasuna Said yang lahir dalam keluarga Minangkabau yang sangat menghargai yang namanya adalah pendidikan dan memiliki tradisi perjuangan yang sangat kuat. Sejak kecil, ia juga menunjukkan ketertarikan dalam dunia pendidikan dan isu-isu sosial. Dan beliau juga bersekolah di Dinia School, yaitu adalah salah satu sekolah Islam di daerah Padang Panjang yang dipimpin oleh Zakaria Labah El Yunusi yang memberikan yang namanya adalah pengaruh besar pada pemikirannya. Nah, di sekolah inilah ia juga nggak hanya mendapatkan namanya adalah pembelajaran agama, tapi juga bisa berpikir kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Nah, dari sinilah Rasuna Said memiliki yang namanya memahami pentingnya peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang pada akhirnya melanjutkan pendidikannya di Sumatera Tawalib, sebuah sekolah yang juga sangat mendekatkan pada pendidikan agama dan nasionalisme. Nah, yang kedua yaitu adalah perlawanan Rasuna Said dalam melawan kolonialisme dan diskriminasi. Nah, ketika mulai beranjak dewasa, beliau juga aktif terlibat dalam gerakan-gerakan perlawanan untuk penjajah. Nah, di sini dia ada dua organisasi yang dia ampuh atau yang dia lakonin atau yang dia ikuti. Yang pertama adalah Syarikat Rakyat, yaitu adalah organisasi yang berfokuskan pada perjuangan kemerdekaan dan keadilan sosial. Nah, ketika Rasuna Said di dalam organisasi dan masih aktif di Syarikat Rakyat, beliau juga merupakan seorang pemimpin yang sangat vokal dan mampu menarik perhatian dengan pidato-pidatonya yang penuh dengan semangat api perjuangan. Nah, yang kedua, pada tahun 1930-an, beliau bergabung dengan salah satu organisasi Islam yang sangat progresif, yaitu adalah Persatuan Muslimin Indonesia atau yang disingkat dengan PERMI. Nah, karena disebut sebagai organisasi politik Islam yang sangat progresif, maka PERMI ini memiliki misi yaitu untuk melawan kolonialisme dan memajukan pendidikan serta hak-hak masyarakat pribumi di daerah Sumatera Barat. Nah, di dalam PERMI, Rasuna Said menjadi seorang juru bicara yang sangat berani, sering menyampaikan kritik
dan penuh semangat, menginspirasi banyak orang pada saat itu. Nah, karena itulah itu terutama perempuan untuk tidak takut berbicara melawan ketidakadilan bagi perempuan itu sendiri. Yang ketiga yaitu adalah penahanan karena aktivitas politik. Keberaniannya dalam menyuarakan ketidakadilan yang membuat pemerintah Belanda merasa terancam, serta pidato-pidatonya yang sangat lantang dan kritis membuatnya diincar oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1932, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Penangkapan inilah yang merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak ingin ada suara yang melawan kebijakan mereka. Akan tetapi, penangkapan tersebut tidak meredam semangat perjuangan Rasuna Said. Di dalam penjara, ia terus menunjukkan tekadnya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak perempuan. Pengalaman yang di penjara justru memperkuat tekadnya untuk melawan ketidakadilan. Selanjutnya yang keempat adalah perjuangan untuk emansipasi perempuan. Selain memperjuangkan kemerdekaan, Rasuna Said juga dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan. Ia berpendapat bahwa perempuan harus memiliki peran yang setara dengan laki-laki dalam memperjuangkan hak-hak dan kemerdekaan bangsa. Menurut beliau, bahwa perempuan Indonesia tidak hanya memiliki tugas sebagai ibu rumah tangga, tetapi melainkan memiliki peran yang penting dalam membangun bangsa. Beliau juga mendirikan berbagai organisasi perempuan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan serta kesempatan kepada perempuan. Salah satu hal yang menjadi fokusnya yaitu memberikan kesadaran kepada perempuan tentang betapa pentingnya pendidikan serta keterlibatan dalam dunia politik. Ia ingin perempuan Indonesia memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, politik, dan ekonomi. Nah, yang kelima yaitu adalah peran di era kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Rasuna Said tetap berjuang untuk membangun bangsa. Ia dipercaya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat atau DPRI pada tahun 1950. Yang pada akhirnya berganti nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS. Dalam peran ini, ia terus memperjuangkan hak-hak rakyat, yaitu hak-hak perempuan. Sebagai anggota parlemen, Rasuna Said tetap konsisten dalam menyuarakan pandangannya tentang keadilan sosial dan kesetaraan gender. Meski menghadapi banyak sekali tantangan, ia tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, yang keenam adalah warisan dan penghargaan. Karena pengaruh perjuangannya, Rasuna Said masih terasa hingga kini. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Rasuna Said pada tahun 1974. Serta namanya juga diabadikan sebagai nama jalan utama yang ada di Jakarta, yaitu dengan nama Jalan HR Rasuna Said yang menjadi pusat kegiatan bisnis dan pemerintahan di ibu kota Jakarta. Penghargaan ini juga tidak hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga pengingat akan betapa pentingnya perjuangan yang ia lakukan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, Rasuna Said juga menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di Indonesia untuk terus berjuang mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Perjuangannya juga dalam memperjuangkan kemerdekaan, hak perempuan, dan pendidikan masih relevan hingga kini.